Shalom, kembali berjumpa dengan saya Agustono Asin di program Saya Mengikuti Yesus. Di kesempatan ini, di episode yang ke-50, saya ingin mengajak saudara belajar kebenaran firman Tuhan tentang mengapa orang Kristen malas beribadah. Mengapa orang Kristen malas beribadah? Saudara, saya tertarik untuk membahas tema ini karena ketika saya berjumpa dengan banyak hamba Tuhan dan gembala-gembala sidang, mereka selalu mengeluhkan bahwa jemaat yang mereka layani rata-rata itu malas ke gereja. Jadi saya merasa terbeban untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan ini. Bahkan mungkin kalau saudara adalah hamba Tuhan, saudara melayani dan saudara mengalami pergumulan yang sama, ya. Mungkin apa yang saya sampaikan ini juga mudah-mudahan bermanfaat buat saudara. Saudara kasih Tuhan, kita akan buka Alkitab kita dalam Ibrani pasal 10 ayat yang ke-25. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Dan dilanjutkan dengan Mazmur pasal 84, ayat 1 sampai ayat yang ke-13. Untuk pemimpin biduan menurut lagu Gitit, Mazmur Bani Korah. Betapa disenangi tempat kediaman-Mu, ya Tuhan semesta alam. Jiwaku hancur karena merindukan pelataran-pelataran Tuhan. Hatiku dan dagingku bersorak-sorai kepada Allah yang hidup. Bahkan burung pipit telah mendapat sebuah rumah, dan burung layang-layang sebuah sarang, tempat menaruh anak-anaknya. Pada mesbah-mesbah-Mu, ya Tuhan semesta alam, ya Rajaku dan Allahku. Berbahagialah orang-orang yang diam di rumah-Mu, yang terus-menerus memuji-muji Engkau. Berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam Engkau, yang berhasrat mengadakan ziarah. Apabila melintasi lembah Baka, mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air. Bahkan hujan pada awal musim menyelubungi dengan berkat. Mereka berjalan makin lama makin kuat, hendak menghadap Allah di Sion. Ya Tuhan Allah semesta alam, dengarkanlah doaku. Pasanglah telinga ya Allah Yakub. Lihatlah perisai kami ya Allah. Pandanglah wajah orang yang Kau urapi. Sebab lebih baik 1 hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allahku daripada diam di kemah-kemah orang fasik. Sebab Tuhan Allah adalah matahari dan perisai. Kasih dan kemuliaan Ia berikan. Ia tidak menahan kebaikan dari orang yang hidup tidak bercela. Ya Tuhan semesta alam, berbahagialah manusia yang percaya kepada-Mu. Saudara kasih Tuhan, mengapa orang-orang Kristen malas beribadah? Ya, saudara, memang ibadah itu bukan hanya di gereja. Di dalam Yakobus pasal 1 ayat 27 mengatakan bahwa ibadah yang tidak bercacat celah adalah mengunjungi anak yatim dan janda-janda. Ya, jadi kalau kita pergi mengunjungi anak yatim dan janda-janda, itu adalah ibadah juga, ya. Kemudian di dalam Roma pasal 12 ayat 1 dan 2, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan kepada Allah, itu adalah ibadahmu yang sejati. Nah, ibadah juga adalah mempersembahkan seluruh hidup kita untuk hidup bagi Tuhan melalui sikap, perbuatan, tingkah laku, perkataan, seluruh hidup kita itu adalah juga ibadah, ya. Apa yang kita lakukan yang berkenan kepada Allah itu adalah ibadah. Bahkan kalau kita menelaah arti dari kata ibadah dalam Perjanjian Lama, itu artinya bisa dikatakan artinya itu bekerja, ya. Bisa diartikan bekerja. Bekerja juga adalah ibadah. Tapi saudara yang kasih Tuhan, walaupun demikian bukan berarti ini menjadi alasan bagi kita orang-orang Kristen untuk menjadi lalai beribadah di gereja, ya. Nah, sebab di dalam Keluaran pasal 20 ayat 8 mengatakan, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu, maka jangan melakukan suatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan Ia berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Nah, saudara yang kasih Tuhan, hari Sabat atau hari di mana perhentian, hari untuk beristirahat dan untuk beribadah kepada Tuhan, itu adalah bagian dari 10 hukum Taurat di dalam perintah yang keempat. Jadi kalau Tuhan memberi perintah
untuk menguduskan hari Sabat, untuk beribadah kepada Tuhan di hari Sabat. Ya, di mana pada saat ini kita beribadah pada hari Minggu ya bagi orang Kristen. Nah, itu berarti adalah perintah yang sangat penting. Ini adalah perintah, dan kalau perintah Tuhan dilanggar berarti itu dosa. Ya. Kemudian di dalam Ibrani pasal 10 ayat 25 tadi dikatakan, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan ibadah seperti ini dibiasakan banyak orang. Berarti memang dari dulu memang sudah banyak jemaat Tuhan yang suka menjauhkan diri dari pertemuan ibadah ya. Di dalam 1 Timotius pasal 6 ayat 11 dikatakan bahwa tetapi engkau hai manusia Allah, jauhilah semuanya itu, kejarlah keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelembutan. Ya. Alkitab mengatakan bahwa kita harus mengejar ibadah. Ya, ibadah itu harus dikejar, diusahakan atau dicari. Ya, walaupun jaraknya jauh, walaupun hujan, walaupun ada halangan, ibadah itu harus dikejar, dicari, diusahakan. Ya. Kemudian 1 Timotius pasal 4 ayat 7 mengatakan, tetapi jauhilah tahyul dan dongeng nenek-nenek tua, latihlah dirimu beribadah. Nah, Alkitab juga mengatakan bahwa ibadah itu harus dilatih. Ya, karena kadang-kadang kita merasa malas untuk beribadah. Kadang-kadang kita merasa tidak mood untuk beribadah. Tapi ibadah itu harus dilatih. Jadi, ibadah itu sangat penting, saudara. Di dalam Keluaran pasal 20 ayat 8 tadi, ibadah itu adalah bagian dari 10 hukum Taurat, perintah yang keempat. Dan Ibrani 10 ayat 25, jangan kita menjauhkan diri dari pertemuan ibadah. 1 Timotius pasal 6 ayat 11, ibadah itu harus dikejar, dicari, diusahakan. 1 Timotius pasal 4 ayat 7, ibadah harus dilatih. Jadi dalam kesempatan ini saudara-saudara, saya ingin menjelaskan betapa pentingnya ibadah dan tidak boleh dilalaikan oleh orang Kristen. Ya, sebab banyak orang Kristen hanya muncul di hari Natal, hanya muncul di Paskah, mengaku-ngaku orang Kristen, tetapi jarang muncul di gereja. Muncul-munculnya setahun cuma 2 kali. Nah, saudara, kalau engkau adalah Kristen yang demikian, ya melalui kesempatan ini saya ingin menegur dengan keras kepada saudara yang malas beribadah, agar bertobat dari kemalasan saudara di dalam beribadah kepada Tuhan. Ya, saudara, normalnya sikap seorang Kristen terhadap kehidupan ibadahnya adalah seperti yang digambarkan dalam Mazmur pasal 84 tadi, seperti yang saya bacakan ya. Dari judul perikopnya saja, rindu kepada kediaman Allah. Ya, itu perikopnya. Nah, di dalam Mazmur pasal 84 ini kita menemukan tentang Mazmur, nyanyian dari Bani Korah yang dinyanyikan tentang kerinduan kepada kediaman rumah Allah, ya, rindu untuk beribadah kepada Tuhan, rindu untuk berziarah di rumah Tuhan di Yerusalem. Dia ungkapkan itu di dalam sebuah Mazmur, ya, dan Mazmur pasal 84 ini. Nah, seharusnya saudara, normalnya sikap orang Kristen itu seperti ini yang digambarkan oleh Mazmur Bani Korah ini, ya. Dalam Mazmur pasal 84 ayat 2 misalnya dikatakan, betapa disenanginya tempat kediamanmu. Nah, seharusnya ibadah itu harus menjadi sesuatu yang kita senangi. Ayat 3, jiwaku hancur karena merindukan pelataran-pelataran Tuhan. Jiwaku hancur karena merindukan pelataran-pelataran Tuhan. Seharusnya ibadah itu sesuatu yang kita rindukan. Ya. Kemudian ayat yang keempat dan 5, berbahagialah orang-orang yang diam di rumahmu, yang terus-menerus memuji-muji engkau. Berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam engkau, yang berhasrat mengadakan ziarah. Ya. Seharusnya normalnya kehidupan seorang Kristen yang beribadah adalah beribadah itu sebagai sesuatu yang membahagiakan. Kemudian ayat 7, ya, ayat 7. Apabila melintasi lembah baka, mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air. Bahkan hujan pada awal musim menyelubungi dengan berkat. Dan ayat 8, mereka berjalan makin lama makin kuat hendak menghadap Allah di Sion. Jadi seharusnya, ya, makin hari itu makin kuat beribadah.
Seperti katakan ayat 8 tadi, mereka berjalan makin lama, makin kuat hendak menghadap Allah. Jadi seharusnya makin hari itu makin kuat hasratnya ingin beribadah kepada Tuhan. Makin kuat ibadahnya, makin sering beribadah maksudnya. Bahkan di dalam ini yang paling ayat yang paling sering dinyanyikan dalam puji-pujian kita di hari Minggu, ya. Ayat yang ke-11, sebab lebih baik 1 hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Nah, ini ada lagunya. Lebih baik 1 hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Nah, dari ayat inilah diambil lirik lagu ini. Ya, seharusnya makin hari kita makin suka beribadah dan menganggap bahwa rumah Tuhan, berada di rumah Tuhan itu 1 hari jauh lebih baik daripada 1000 hari di tempat lain. Tapi ini terbalik sekarang. Banyak orang Kristen justru ya bukannya 1 hari di rumah Tuhan, tapi 1000 hari di tempat-tempat hiburan. Ya. Mereka lebih suka 1000 hari berada di layar kaca daripada 1 hari di rumah Tuhan. Kebalikan sekarang. Ya. Saudara yang kasih Tuhan, seharusnya normalnya kehidupan beribadah orang Kristen itu seperti itu. Seperti yang dinyanyikan oleh Bani Korah. Menyenangi ibadah, merindukan ibadah, bahagia jika bisa ibadah, makin kuat beribadah, dan menganggap bahwa 1 hari di rumah Tuhan jauh lebih baik daripada 1000 hari di tempat lain. Ya. Tapi pada kenyataannya terlalu banyak orang Kristen yang mengaku anak-anak Tuhan, mengaku orang Kristen, bahkan dari kecil, dari lahir adalah orang Kristen, 80%-nya malas beribadah ke gereja. Ya. Menurut survei saya pribadi saja ya, ini bukan survei dari mana-mana. Kalau menurut pengamatan saya, 80% orang Kristen itu malas ke gereja. 80%. Dan 999 hamba Tuhan dari 1000 gembala sidang, 999 orang gembala sidang dari 1000 orang gembala sidang pasti mengeluhkan ini. Ya, kalau saudara berkeliling di desa-desa terutama, kalau di kota-kota sih masih banyak lah gereja yang penuh-penuh ya, bahkan mengadakan 3 kali 4 kali ibadah. Mungkin karena gereja itu mengelola ibadahnya dengan sangat profesional, pemain musiknya profesional, pengkhotbahnya bagus ya. Jadi mungkin banyak orang yang tertarik untuk pergi beribadah. Tapi kalau di desa-desa, saudara akan menemukan 999 orang gembala sidang akan mengeluh jemaatnya malas beribadah dari 1000 orang gembala sidang. Ini fakta, ini kenyataan ya. Saya tidak pernah menemukan gembala sidang yang tidak mengeluhkan tentang kehadiran jemaat. Ya, bagaimana jemaat itu malas sekali ke gereja. Bahkan ada beberapa gembala sidang yang cerita kepada saya heran Pak katanya. Masa ibadah di rumahnya aja dia tidak datang ya. Ini bukan ibadah di gereja loh, ibadah keluarga ya, di rumah-rumah keliling-keliling. Di rumahnya sendiri aja itu dia tidak datang. Sengaja lari dari dapur atau sembunyi di kamar. Yang ada hadir ibadah itu menyambut tamu-tamu itu, menyambut kedatangan jemaat hanya istrinya atau anak-anaknya saja. Jadi biasanya bapak-bapak ini malas beribadah, kabur ya, atau kadang-kadang di dalam kamar tidak mau keluar ya. Dan saya sendiri melihat ini fakta dan kenyataan. Kadang-kadang kita ibadah di satu rumah ya, padahal dia hanya keluar dari kamar itu cuma 2 langkah itu sudah ibadah dia. Kita tidak usah ngomong jauh-jauh ke gereja itu 1 kilometer, tidak usah. Hanya 2 langkah keluar dari kamar pun dia nggak sanggup untuk datang beribadah ketika ibadah di rumahnya. Nah, saudara, ini sungguh sangat memprihatinkan. Kehidupan beribadahnya orang Kristen itu sangat memprihatinkan. Hanya seminggu sekali saja datang ke gereja pun sulit. Itu pun cuma 2 jam. Ya. Begitulah fakta dan kenyataannya di dalam gereja Tuhan hari-hari ini, bahwa begitu banyak orang yang malas untuk beribadah. Nah, saudara, saya menemukan mengapa orang Kristen malas beribadah kepada Tuhan. Ada beberapa alasan. Yang pertama, alasan yang sering saya dengar adalah tidak sempat. Ya, itu alasan yang pertama. Tapi anehnya, saudara, saya melihat dia bilang dia tidak sempat ibadah, tapi saya menemukan ketika pulang dari gereja, saya menemukan dia sempat untuk memancing ikan.
Atau ketika pulang dari gereja saya melihat orang itu ada di warung kopi. Kenapa di warung kopi dia sempat? Kenapa dia mancing ikan itu sempat, tapi ke gereja tidak sempat, saudara? Ya. Heran saya juga kadang-kadang. Alasannya tidak sempat. Ya kadang-kadang ada suami istri yang terpisah jarak, lalu hanya ketemunya hari Sabtu dan Minggu. Mereka tidak mau menyia-nyiakan kesempatan dalam pertemuan itu, mereka menghabiskan waktu untuk bersama, rekreasi dan sebagainya, sehingga mereka melalaikan ibadah. Ada juga yang alasannya tidak sempat karena hal seperti itu. Kemudian alasan yang kedua biasanya adalah membosankan. Ya pujiannya itu lagi, misalnya lagu kita bertemu lagi, itu puji Tuhan. Ayo saudara kita semuanya bertepuk tangan misalnya. Ya lagu itu terus setiap minggu misalnya. Atau lagunya setiap minggu adalah dalam Yesus kita bersaudara. Ya lagu itu lagi. Atau WL-nya dia lagi. Suaranya fals, ketukannya salah ya. Masuknya salah ya. Gitu. Khotbah pendetanya bikin ngantuk. Ya, musiknya ibaratnya ke Jakarta, yang nyanyinya ke Bogor ya. Jaka sembung naik becak kagak nyambung ya. Kering, tidak ada hadirat Tuhan katanya. Jadi waktu ibadah itu nggak merasakan apa-apa ya. Jadi itu beberapa alasan ya orang tidak mau beribadah. Bahkan saudaraku, saya pernah hadir di dalam ibadah di mana pemain musiknya itu main pakai satu jari, main keyboard pakai satu jari, karena dia betul-betul nggak mahir ya. Ya yang ada cuma dia yang bisa sedikit-sedikit. Akhirnya dia programkan musik, dia hanya bisa kunci C, semua lagu harus pakai kunci C, satu jari saja, C, F, ya tekan satu nada saja, jadi musiknya bisa ngikuti ya. Nah bayangkan saudara, semua lagu dihantam kunci C, jadi kalau tinggi itu ketinggian sampai mencekik, kalau rendah betul-betul rendah sekali. Nah, ibadahnya betul-betul sangat membosankan rasanya kalau jujur secara manusia ya, bikin ngantuk ya. Karena musiknya nggak nyambung, ketukannya pelan, yang mimpin pujian juga nggak nyambung. Waduh, membosankan. Maka banyak orang nggak pergi ibadah ya, karena ya di dalam penyajian di dalam ibadah itu kurang baik ya. Ada juga yang alasan seperti itu, maka dia malas beribadah ya, membosankan. Tambah khotbahnya panjang, lama, kaku lagi, bikin ngantuk lagi. Wah, udah bikin orang malas ke gereja. Alasan berikutnya adalah banyak orang tidak ke gereja, malas ke gereja karena tidak suka sama oknum di gereja. Mungkin dia itu ada musuhnya di dalam gereja ya. Mungkin dia tidak suka sama gembala sidangnya kalau khotbah nyindir-nyindir misalnya. Mungkin dia tidak suka sama pemimpin pujiannya, mungkin ada sangkut paut utang piutang dan lain sebagainya. Jadi dia nggak mau ke gereja ya. Dia nggak suka sama oknum di gereja itu. Kemudian alasan berikutnya yang keempat, biasanya orang tidak ke gereja itu karena sedang banyak dosa. Jadi dia merasa nggak layak. Aduh, nggak usah ke gereja lah, saya lagi banyak dosa itu ya. Kemudian alasan berikutnya adalah yang kelima, merasa tidak ada manfaatnya. Saya sering mendengar ada orang berkata begini, kalian itu ibadah, sembayang. Mana ada beras itu turun dari langit? Nah, itu dia. Dia merasa bahwa ibadah tidak ibadah itu tidak ada bedanya dan manfaat ibadah itu tidak ada. Ya. Akhirnya dia malas ke gereja, bahkan dia menghina orang-orang yang suka ke gereja. Kalau setiap kali ibadah beras turun dari langit, saudara, satu karung hancurlah atap-atap rumah saudara. Bahkan orang yang ada di jalan bisa tertimpa karung beras, bahaya ya. Banyak yang mati tertimpa karung beras ya. Jadi tidak merasakan manfaat daripada ibadah itu. Nah, kemudian alasan yang keenam, kenapa orang tidak beribadah? Karena takut disuruh kasih persembahan dan persepuluhan. Ini biasanya orang pelit. Ya, pergi ibadah ngapain, cuma ngasih duit terus. Disuruh pembangunan lah, duit pembangunan lah, persepuluhan lah, inilah itulah ya. Jadi dia malas beribadah karena disuruh banyak mengeluarkan uang. Alasan yang ketujuh adalah minder. Wah Pak, saya nggak punya sepatu, saya nggak punya baju yang bagus, saya nggak punya celana yang bagus. Wah, ibadah di situ orangnya kaya semua. Waduh. Ya. Yang berikutnya, mengapa orang malas beribadah? Karena
denominasinya tidak sama ya, lain denominasinya daripada gereja dia yang dari dia kecil ya, nggak cocok ya, akhirnya dia malas beribadah. Saudara, sebenarnya itu cuma alasan-alasan saja menurut saya ya, itu cuma alasan-alasan saja. Sebenarnya itu hanya alasan orang mau tidak punya niat untuk mau ke gereja ya. Kalau dibilang tidak sempat, saudara yang kasih Tuhan ya, kalau dibilang tidak sempat, bagaimana seandainya kalau Tuhan juga tidak sempat mengurus kita dan tidak sempat menolong kita? Ya, bagaimana seandainya dalam kesesakan ya, kamu berdoa dan minta pertolongan dari Tuhan, lalu Tuhan berkata, maaf, saya tidak sempat ya. Bagaimana nasib kita, saudara ya? Seandainya saudara, Tuhan tolonglah saya, anak saya sakit parah, sudah hampir meninggal dunia ya, lalu Tuhan bilang, aduh maaf ya, saya nggak sempat deh kayaknya nolong kamu deh, saya masih banyak kerjaan lain, masih banyak anak-anak Tuhan yang rajin sembahyang yang harus saya tolong, yang rajin ibadah. Bagaimana kalau Tuhan bilang gitu sama saudara? Saudara selalu berkata tidak sempat kepada Tuhan. Tapi kalau Tuhan berkata, wah saya juga tidak sempat nolong kamu, nggak sempat ngurusin kamu, nggak sempat ya mencari jalan keluar untuk masalahmu, ya kamu pandai-pandailah bawa diri sendiri, aduh hancurlah kita saudara ya. Jadi saudara-saudara jangan berkata tidak sempat kepada Tuhan ya. Selama ini kita menganggap hari Minggu itu sepele sekali, nggak ibadah itu nggak apa-apa, itu bukan dosa, itu sepele, itu hal biasa ya. Nggak ibadah, pergi mancing, main sepak bola, ya, pergi bekerja di ladang, pergi masuk lembur di kantor, itu nggak apa-apa. Tuhan nggak marah kok, Tuhan tahu kok apa yang menjadi persoalan saya, kenapa saya tidak ibadah. Saudara, kalau kita baca di dalam Bilangan pasal 15 ayat 32 sampai 36. Ketika orang Israel ada di padang gurun, didapati merekalah seorang yang mengumpulkan kayu api pada hari Sabat. Lalu orang-orang yang mendapati dia sedang mengumpulkan kayu api itu menghadapkan dia kepada Musa dan Harun dan segenap umat itu. Orang itu dimasukkan dalam tahanan oleh karena belum ditentukan apa yang harus dilakukan kepadanya. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, orang itu pastilah dihukum mati. Segenap umat Israel harus melontari dia dengan batu di luar tempat perkemahan. Lalu segenap umat mengiring dia keluar tempat perkemahan, kemudian dia dilontari dengan batu sehingga ia mati seperti difirmankan Tuhan kepada Musa. Ya, di dalam Perjanjian Lama, pada suatu ketika orang Israel berjalan di padang gurun dan didapati seseorang yang mencari kayu api ketika hari Sabat tiba. Ya, jadi cuma cari kayu api ya. Dia tidak mencuri, dia tidak berzina, dia tidak membunuh, dia tidak berbohong, dia tidak melakukan dosa besar, dia hanya pergi cari kayu api di hari ibadah. Apa yang terjadi? Musa bertanya kepada Tuhan, apa yang harus dilakukan pada orang ini? Tuhan bilang, hukum mati, lempar pakai batu. Bayangkan saudara, bayangkan ini sepertinya dosa sepele, nggak ibadah ini. Kok cuma nggak ibadah, kok dilempar pakai batu sampai mati. Tapi inilah fakta dan kenyataan yang pernah terjadi pada zaman Musa pada waktu itu. Ya. Orang yang melalaikan atau sengaja melanggar hukum yang keempat, beribadah kepada Tuhan di hari Sabat, mereka yang melalaikannya. Mereka justru pergi sibuk untuk mencari kayu api, mereka sibuk bekerja, maka hukumannya mati, saudara. Hukumannya mati. Mengapa harus dihukum mati? Padahal sepele sekali kesalahannya, ya. Cuma nyari kayu api pas jam ibadah. Nah, kenapa Tuhan memerintahkan Musa untuk menghukum mati orang ini? Agar orang Kristen tahu bahwa tidak pergi beribadah pada jam ibadah adalah dosa yang serius di mata Tuhan dan dosa yang sangat besar di mata Tuhan. Jadi selama ini kita berpikir kalau tidak ibadah hari Minggu itu biasa, sepele, bukan dosa. Saudara, kalau saudara hidup di dalam Perjanjian Lama, saudara sudah dilempar pakai batu sampai mati. Itu hukumannya, saudara. Betapa seriusnya dosa malas beribadah ini. Saudara jangan pikir bahwa saudara melalaikan ibadah, ya, kecuali ya karena saudara sakit, karena saudara melahirkan, kecuali karena saudara memang tidak mampu beribadah, apa boleh buat. Ada halang-halangan yang mendesak, apa boleh buat. Faktor pekerjaan juga misalnya,
Saudara menjadi pilot misalnya, tapi bisa diganti hari yang lain untuk beribadah kepada Tuhan, ya. Nah, saudara berpikir bahwa mungkin tidak beribadah hari Minggu itu biasa, Tuhan nggak marah kok, ya bukan dosa. Saudara, kalau saudara hidup dalam perjanjian lama, hukumannya mati, saudara. Jadi tidak ibadah itu sebenarnya dosa yang besar di mata Tuhan. Itu dosa yang serius, ya. Itu dosa yang serius dan hukumannya mati, sama dengan hukuman mencuri, membunuh, berzina, menyembah berhala, hukumannya sama, hukuman mati, saudara. Jadi jangan anggap sepele tidak beribadah kepada Tuhan, malas beribadah, muncul-munculnya Natal dan Paskah. Wah, saudara sudah berdosa kepada Tuhan. Dengan melalaikan ibadah itu berdosa, melanggar perintah yang keempat, ya. Ya, jadi saudara yang sering berkata tidak sempat kepada Tuhan, ya, saya memperingati saudara bahwa itu adalah dosa. Kalau saudara tidak beribadah kepada Tuhan, dosa. Itu dosa yang serius di mata Tuhan. Bagi saudara sepele, tapi bagi Tuhan itu serius. Dan alasan membosankan, ya, alasan membosankan. Ya, bagaimana kalau Tuhan berkata kepada saya, kepada saudara, ya, kepada kita semua, Tuhan bilang, saya juga bosan jadi bapamu, saya juga bosan menjadi sahabatmu. Saya udah nggak maulah menyertai engkau. Pandai-pandai kamulah jadi jaga dirimu sendiri, ya, karena kamu orangnya nggak asik sih, membosankan, kamu kaku orangnya, ya, kamu nggak gaul. Kalau Tuhan balas kita kayak gitu, ya. Yang bagi kita yang selalu berkata bahwa ibadah itu membosankan lah, tidak ada mendapatkan apa-apalah, khotbahnya membosankan lah, terasa kering lah, tidak ada urapan lah, dan sebagainya, ya. Ya, memang itu adalah unsur kelemahan manusia, ya. Kadang-kadang harus kita maklumi, saudara, ya. Memang ada, ya. Memang kadang-kadang terasa bosan. Tapi saudara, seperti Alkitab katakan bahwa kita harus melatih diri kita melawan kebosanan itu. Kita harus paksakan diri kita. Ibadah itu kan harus dikejar, ya, harus dipaksakan, dilatih, ya. Ya, kalau Tuhan sampai berkata, saya juga bosan sama kamu, ya udah, saya nggak mau jadi bapamu lagi, saya nggak mau sertai kamu, ya. Kamu pandai-pandai jaga dirilah. Kamu orangnya juga nggak asik kok, kata Tuhan. Yang gimana, ya, saudara? Hancurlah hidup kita, saudara. Ya. Bagi saudara yang suka berkata bahwa ibadah itu membosankan, ya, kita baca dalam 1 Timotius pasal 6 ayat 6. Memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan yang besar. Ya, yang penting sebenarnya sikap hati. Kalau sikap hati kita merasa cukup, walaupun khotbahnya sederhana, walaupun ya berkelit sana berkelit sini seperti benang kusut, tapi yang penting kita bisa menangkap inti dari ayat yang dia baca, ya. Itu kalau kita merasa cukup akan memberikan keuntungan yang besar kepada kita, ya. Walaupun lagu yang dinyanyikannya itu lagi, tapi kalau kita hati kita betul-betul mencari Allah dan sungguh-sungguh merindukan Allah, ya, itu sudah cukup sebenarnya. Walaupun agak-agak terasa membosankan, ya. Jadi sebenarnya tergantung sikap hati kita, merasa cukup atau enggak, ya. Kemudian dalam 1 Timotius pasal 4 ayat 8 mengatakan begini, latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun hidup yang akan datang. Jadi ibadah itu sebenarnya adalah latihan, saudara. Walaupun membosankan, ya latih, paksa dirimu untuk beribadah kepada Tuhan. Nah, sebenarnya itu kuncinya. Bagi saudara yang suka berkata ibadah itu membosankan, ya. Dan alasan berikutnya yang sering saya temukan adalah tidak suka sama oknum di gereja. Ya, saudara, namanya manusia, kalau udah banyak, ya, makin banyak manusia, makin aneka ragam tingkah kelakuannya. Emang kamu itu udah sempurna, ya. Emang kita ini udah sempurna. Cuma kita lihat kesalahan-kesalahan orang terus. Tuhan Yesus berkata, ya, balok di matamu, ya, kamu tidak tahu, kamu selumbar di mata saudaramu, ya, kamu lihat, tapi balok di matamu kamu nggak tahu. Ya, berkaca dong, ya. Jangan kita melihat ketidaksempurnaan orang, ketidaksempurnaan hamba Tuhannya, kesalahan-kesalahan hamba Tuhannya, kesalahan pengerja-pengerja di gereja, ya itu nggak ada habisnya, saudara. Ya, tutup matamu, pokoknya sembah Tuhan saja, cari Tuhan.
Ya. Oknum-oknum di gereja ya harus kita kasihi, kita bisa menutupi setiap kekurangan-kekurangan mereka dengan kasih. Kasih itu menutupi banyak sekali dosa, pelanggaran kata Alkitab ya. Dengan kasih. Kalau kita memiliki hati mengasihi, kita bisa menerima mereka apa adanya. Ya. Kecuali ya hal-hal yang berkaitan dengan dosa, dengan pelanggaran di dalam doktrin ya mungkin kita tidak bisa kompromi ya. Tapi kalau selama itu kelemahan cuma kelemahan-kelemahan manusia itu biasa saudara ya. Jadi kita belajar mengampuni dan mengasihi ya. Dan kemudian alasan berikutnya sedang banyak dosa. Siapa yang tidak punya dosa di dalam dunia ini saudara-saudara? Kalau saudara mau menunggu suci baru datang ke gereja ya saudara nggak perlu Tuhan lagi. Oleh sebab kita ini banyak dosa, makanya makin harus rajin beribadah supaya dosa kita diampuni, supaya kita semakin mendengar firman Tuhan, semakin dikuduskan, disucikan hidup kita, ya. Makin banyak dosa, makin harus rajin sembahyang, ya. Kemudian merasa tidak ada manfaatnya, tidak ada beras turun dari langit. Saudara yang kasih oleh Tuhan, percayalah bahwa ibadah itu sangat besar manfaatnya, ya. Dikatakan dalam ayat 6 dalam Mazmur pasal 84 ayat 6. Berbahagialah manusia yang kekuatannya dalam Engkau, yang berhasrat mengadakan ziarah. Apabila melintasi lembah baka, mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air. Bahkan hujan pada awal musim menyelubunginya dengan berkat. Wah, luar biasa saudara. Apabila orang yang suka beribadah ya, apabila dia melintasi alam baka, apabila dia mengalami ya melintasi alam baka, apabila dia masuk ke alam kematian, dia mati, dia melintasi alam baka, mereka akan membuatnya menjadi tempat yang bermata air. Bahkan hujan pada awal musim menyelubunginya dengan berkat. Wow. Bahkan ketika dia mati melewati alam baka, saudara, alam kematian, saudara, dia tidak perlu takut lagi. Ya. Karena apa? Karena ada berkat yang menyertai dia. Yaitu selama ini ya kehidupan beribadahnya kepada Tuhan ya, itu akan menjadikan perjalanannya ke alam baka itu menjadi indah. Ya, entah bagaimana saudara mengartikan ayat firman Tuhan ini, kira-kira seperti itulah ya. Pokoknya ibadah itu manfaatnya banyak. Ya. Bahkan dalam Keluaran pasal 20 ayat 8 sampai 11 tadi kalau kita baca, Tuhan itu memberkati dan menguduskan hari Sabat. Jadi Tuhan itu memberkati dan menguduskan hari Sabat. Jadi kalau kita ingin dikuduskan dan kita ingin mendapatkan berkat Tuhan, datanglah ke gereja ibadah pada hari Sabat. Datanglah ibadah pada hari Minggu. Apa manfaatnya ibadah hari Minggu? Supaya saudara diberkati, dikuduskan. Ya, itu manfaatnya. Nah, bagaimana hidupmu mau diberkati, kamu malas beribadah. Kamu tidak menerima berkat dari Tuhan di gereja. Di gereja itu kita menerima berkat. Kita bisa menyampaikan pokok-pokok doa kita, keluhan-keluhan hati kita, apa yang menjadi keperluan kita. Tuhan dengar di situ dan Tuhan akan memberkati engkau. Doa-doa dari hamba-hamba Tuhan yang memberkati kita. Dari orang-orang kudus di sekeliling kita. Itu sangat kita perlukan. Itulah manfaat ibadah, saudara. Memang tidak ada beras turun dari langit, tapi berkat Tuhan akan dilimpahkan dan dicurahkan kepadamu ketika engkau beribadah kepada Tuhan. Saudara, saya sudah menjadi orang Kristen puluhan tahun, 30 tahun lebih saya menjadi orang Kristen dari sekolah minggu sampai hari ini. Ketika saya kecil sampai hari ini ada orang-orang yang dulunya saya kenal di gereja kami dari ketika mereka bujangan, belum menikah, mereka baru bekerja pada waktu itu. Sampai sekarang mereka adalah orang-orang yang saya lihat yang rajin beribadah dan tidak pernah absen ibadah. Kalau mereka ada di kota ini dan tidak pergi kemana-mana, mereka pasti beribadah. Biar hujan, biar panas, bahkan demam-demam pun mereka beribadah. Dan tempat duduknya aja udah tahu pasti di situ. Jemaat lain nggak berani duduk di situ, udah tahu itu pasti punya bapak itu. Nah, saya mendapati ada beberapa orang yang seperti itu. Dari mereka bujangan, sampai mereka menikah, sampai mereka punya anak, sampai mereka punya cucu. Saudara, memang terbukti luar biasa janji Tuhan ini. Orang-orang yang demikian yang saya lihat, ya, yang begitu konsisten dalam beribadah kepada Tuhan di hari Minggu, mereka begitu luar biasa diberkati Tuhan. Ada yang menjadi camat, ya, yang ada yang menjadi kepala dinas di pemerintahan, ada menjadi kapolsek, ya.
ada yang menjadi anak-anaknya menjadi pegawai negeri, ada yang bahkan anaknya 4 orang. Ya, 3 orang jadi pegawai negeri, 1 orang menikah dengan polisi. Ya. Luar biasa, ada yang sekolah dokter dan sebagainya. Nah, sedangkan jemaat yang timbul tenggelam, muncul hari Natal, atau yang sebulan sekali, 3 bulan sekali, yang kayak gitu itu, ya. Saya melihat begitu banyak pergumulan, persoalan kehidupan mereka yang silih berganti, yang hidup mereka itu tidak menerima berkat sepenuhnya dari Tuhan. Ya, mereka mampu memuliakan anak, tapi anaknya susah cari kerja, bahkan tidak punya pekerjaan dan sebagainya. Ya, begitulah kira-kira saudara ya. Saudara sendirilah rasakan manfaatnya kalau saudara rajin ibadah. Buktikan perkataan firman Tuhan ini, bahwa Tuhan akan memberkati saudara. Nah, alasan berikutnya, takut disuruh kasih persembahan dan persepuluhan. Tuhan berkata, kalau kita memberi persepuluhan, ujilah aku apakah aku tidak memberkati engkau, kata Tuhan. Jangan takut kasih perpuluhan, kasih persembahan, saudara. Ya, berkat Tuhan akan luar biasa terjadi dalam hidupmu kalau engkau berani memberi persembahan dan persepuluhan. Ya. Bagaimana kalau Tuhan berkata, aku akan cabut berkatku daripadamu, silahkan kamu usaha sendiri. Hancurlah kita, saudara. Dan Tuhan akan membiarkan hama penyakit menghabisi tanaman kita. Tuhan akan biarkan segala kegagalan menemui hidup kita. Hancurlah kita, karena kita perhitungan dengan Tuhan. Tuhan perhitungan sama kita, habislah kita, saudara. Dan yang minder, ya Tuhan tidak lihat hati, Tuhan tidak lihat penampilan kita. Bagi saudara yang minder, saudara merasa miskin, gak punya pakaian yang bagus, jangan minder, saudara. Tuhan itu tidak melihat penampilan, tapi Dia lihat hati. Yang penting saudara sopan, berpakaian rapi, walaupun sederhana. Asalkan saudara mandi dengan rajin, sebelum ibadah itu mandi pakai sabun ya. Jangan sampai pergi beribadah udah ndak mandi 1 bulan, itu masalah ya. Sebab orang-orang di sekeliling saudara akan terganggu. Sikat gigi ya sebelum ibadah itu ya, jangan sampai 2 bulan nggak sikat gigi misalnya. Waduh, nanti ketika saudara berkata haleluya, wah langsung pingsan yang di kiri, kanan, depan dan belakang. Hosana, waduh langsung tumbang semuanya, bukan di dalam roh tapi tumbang oleh hawa daripada mulut saudara yang sudah 2 bulan tidak sikat gigi. Nah, ini nggak boleh. Nggak perlu minder selama saudara jaga kebersihan, saudara mandi, pakai sabun, pakai sampo, sikat gigi. Ya, pakai pakaian sederhana nggak apa-apa. Ya. Jangan minder dengan mereka yang kaya. Suatu saat nanti juga saudara bisa sekaya mereka kalau saudara setia kepada Tuhan. Ya. Kemudian yang beda denominasi, ya ini orang yang berpikiran sempit. Ya. Sebenarnya yang penting gereja itu doktrinnya benar, ya, mengajarkan yang benar, sama di mana aja gerejanya nggak apa-apa sebenarnya saudara. Nggak perlu denominasi tertentu baru mau ibadah, itu hanya alasan saja. Ya. Nggak perlu pakai denominasi tertentu. Kalau di kota saudara bekerja ada gereja itu, ya dukung saja gereja itu, asal ajarannya tidak menyimpang. Ya. Oke saudara, tapi sebenarnya menurut saya bahwa alasan-alasan tadi seperti tidak sempat, membosankan, tidak suka sama salah satu oknum di gereja, merasa tidak ada manfaatnya, takut disuruh kasih persembahan, kemudian minder, beda denominasi dan sebagainya, itu sebenarnya bukan alasan utama. Bukan alasan utama, bukan alasan sebenarnya, bukan inti dari persoalannya mengapa seseorang malas beribadah. Nah saudara, apa persoalan sebenarnya orang malas beribadah sebenarnya? Masalahnya apa sebenarnya? Ya, yang tadi itu hanya masalah-masalah sepele aja ya, bukan masalah sebenarnya. Semua alasan itu ada benarnya ya, ada benarnya walaupun tidak semuanya benar ya. Tapi bukan inti dari persoalan sebenarnya. Inti persoalan sebenarnya adalah ya, sebenarnya mengapa orang malas beribadah? Yang pertama, buat saya sebenarnya orang yang malas beribadah itu adalah mereka yang Kristennya kanak-kanak, orang Kristen yang belum dewasa. Ya, orang yang malas beribadah itu menunjukkan bahwa dia itu Kristen kanak-kanak. Ya, Kristennya belum dewasa, maka dia malas beribadah. Bahkan saya curiga orang yang malas beribadah itu orang yang belum diselamatkan.
belum betul-betul sungguh-sungguh percaya kepada Yesus, dan belum betul-betul sudah dipulihkan hidupnya, ya. Belum mengenal Tuhan, ya. Saya curiga seperti itu, ya. Saya curiga orang itu belum diselamatkan, belum layak masuk surga, masih Kristenan, ya, Kristen palsu, ya. Atau sudah Kristen tapi anak-anak lah, belum dewasa. Itu ciri-ciri orang yang belum dewasa itu malas beribadah, ya. Seorang teolog dan penginjil yang hebat dari Amerika berkata, ya, orang yang malas ke gereja adalah orang yang tidak siap untuk pergi ke surga. Ya, ciri-ciri orang yang tidak siap untuk ke surga adalah orang yang malas ke gereja, ya. Nah, itu alasan pertama kalau menurut saya. Itu inti sebenarnya kenapa orang tidak ke gereja, karena mereka itu masih Kristen anak-anak. Yang kedua, tidak menyadari betapa besar kasih dan kebaikan Tuhan pada dirinya. Ya. Bagaimana Tuhan Yesus sudah sedemikian besar pengorbanannya, menjelma menjadi manusia, turun ke dalam dunia, mati di kayu salib, menebus dosa-dosanya. Dia tidak menyadari betapa besarnya kasih Tuhan itu kepadanya. Ya. Kalau dia betul-betul bisa memahami makna karya Tuhan Yesus Kristus demi menyelamatkan dirinya, menyelamatkan dia dari api yang kekal, menuju hidup yang kekal, bahkan memberkati hidupnya dengan berkat-berkat jasmani juga, ya. Kalau orang itu menyadari, saya pikir nggak mungkin lah dia nggak pergi ibadah hari Minggu. Nggak mungkin. Ya, karena dia tidak menyadari betapa besar kasih Tuhan dalam hidupnya. Kurang menghargai kasih Tuhan dan kebaikan Tuhan, karya penebusan Kristus dalam hidupnya. Maka dia tidak ibadah itu karena dia kurang menghargai. Yang ketiga, menurut saya bahwa orang yang semacam itu yang tidak rajin beribadah itu adalah orang yang belum mengasihi Tuhan. Itu inti sebenarnya. Ya, yang masalah minder lah, takut kasih perpuluhan lah, beda denominasi lah, tidak ada manfaatnya lah, membosankan, itu sebenarnya orang-orang yang tidak mengasihi Tuhan saja sebenarnya. Ya, saudara pernah jatuh cinta enggak dengan seorang gadis atau seorang pria? Kalau saudara pernah jatuh cinta, pasti pengen jumpa terus, setiap saat, setiap waktu, pengen bersama terus, betul enggak? Kecuali saudara yang tidak pernah jatuh cinta. Kalau saudara jatuh cinta kepada Tuhan, saudara mengasihi Tuhan, nggak mungkin saudara tidak ingin pergi ibadah di hari Minggu, nggak mungkin. Bahkan setiap saat, setiap waktu saudara ingin berada di dekat Tuhan. Karena di dekat Tuhan itu indah, saudara. Hadirat Tuhan itu menyejukkan, memberi damai, memberikan kekuatan, sukacita, kebahagiaan. Orang yang malas beribadah adalah orang yang tidak mengasihi Tuhan. Itu saja intinya sebenarnya. Dan yang keempat, masalah sebenarnya adalah belum menempatkan Tuhan sebagai Allah dan Raja dalam hidupnya. Seperti Mazmur pasal 84 ayat yang keempat berbunyi begini. Bahkan burung-burung pipit telah mendapat sebuah rumah, dan burung layang-layang sebuah sarang tempat menaruh anak-anaknya. Pada mezbah-mezbahmu, ya Tuhan semesta alam, ya Rajaku dan Allahku. Ya, pemazmur yang sangat merindukan Tuhan, yang sangat merindukan ibadah di rumah Tuhan itu berkata, ya Rajaku dan Allahku. Dia sudah menjadikan Tuhan sebagai Raja dan Allahnya. Maka dia suka beribadah. Dia sudah menjadikan Tuhan itu sebagai Allah dan Rajanya. Nah, orang-orang yang belum menempatkan Tuhan sebagai Rajanya dan Tuhannya dan Allahnya, ya, mereka malas beribadah. Karena mereka belum menempatkan Tuhan sebagai Rajanya. Yang menjadi Tuhan adalah dirinya sendiri. Yang menjadi Rajanya adalah kesenangannya, hobinya, duitnya, perutnya, pekerjaannya. Itulah Tuhannya, itulah Rajanya dia. Ya, dia belum menjadikan Tuhan sebagai Rajanya. Yang jadi Rajanya adalah kesenangannya, hobinya, duitnya, perutnya. Maka dia malas ke gereja. Maaf saudara-saudara ya, jangan marah dengan saya. Tapi inilah faktanya. Dan berikutnya adalah mengapa orang malas beribadah, karena kurang bersyukur dan kurang berterima kasih sama Tuhan. Seperti 10 orang kusta. 9 tidak kembali, hanya 1 yang kembali. Dari 10 orang kusta yang sembuhkan Tuhan Yesus, 1 orang saja yang kembali. Itu pun orang Samaria. 9-nya kabur tak kemana.
tidak datang untuk berterima kasih kembali kepada Tuhan. Nah saudara, kalau saudara menyadari bahwa Tuhan itu begitu baik, telah menebus dosa saudara, menyelamatkan saudara, memberikan saudara hidup yang kekal, bahkan memberkati saudara, menolong saudara dalam kesesakan, kesulitan, sebagainya, terlalu banyak kebaikan yang sudah Tuhan berikan kepadamu, nggak mungkinlah kamu malas beribadah. Kalau kamu malas beribadah, itu artinya kamu orang yang tidak tahu berterima kasih, dan kamu adalah orang yang tidak tahu bersyukur. Seperti 9 orang kusta yang sudah disembuhkan Tuhan Yesus tidak kembali lagi. Itulah dia orangnya. Sorry saudara ya, saya bicara agak keras di kesempatan ini, tapi inilah faktanya. Oleh sebab itu hari ini saudara, bagi engkau yang menganggap tidak beribadah adalah hal sepele, saudara, melalui pemberitaan firman Tuhan di kesempatan ini, saya ingin menegur saudara. Firman Tuhan menegur saudara, ingat, tidak beribadah itu adalah dosa yang hukumannya sama dengan hukuman mencuri, membunuh pada zaman perjanjian lama, yaitu hukumannya mati. Sekarang kenapa tidak hukuman mati? Karena ini zaman kasih karunia. Tapi prinsipnya sama, melalaikan ibadah adalah dosa, saudara. Sebab itu saudara yang jarang beribadah, bertobatlah. Mari rajin beribadah, saudara, supaya engkau diberkati, supaya Tuhan menguduskan hidupmu, supaya engkau menjadi layak masuk ke dalam kerajaan Allah. Ketika Tuhan Yesus datang menjemput engkau, engkau didapati sebagai orang yang akan terangkat, ya, orang yang layak untuk dia bawa ke dalam kerajaan sorga. Demikianlah firman Tuhan yang dapat saya sampaikan kepada kita. Puji Tuhan, terima kasih.